Malam itu, di lorong rumah sakit yang sunyi, Dokter Nasha, dokter janda yang selalu tampak kuat dan tak tersentuh, akhirnya merasa rapuh. Setelah bertahun-tahun menyembunyikan luka dan kesepian di balik jas putihnya, satu tatapan dari satpam baru yang misterius dan membawa tongkat hitam itu cukup untuk mengguncang seluruh pertahanannya. Ia tak butuh obat atau terapi, hanya satu hal, seseorang yang bisa duduk bersamanya di tengah hujan dan tak bertanya apa-apa. Hai, kamu, iya. Kamu yang lagi nonton diam-diam tengah malam. Selamat datang di Janda Elit, tempat di mana suara-suara sunyi dibacakan pelan, dan cerita panas hati disajikan hangat, seteguk demi seteguk. Semoga kamu yang sedang sendiri selalu diberi pelukan yang tulus, walau lewat cerita. Dan kalau kamu sudah tak sanggup menahan getar dari kisah ini, jangan cuma diam. Sentuh tombol like-nya, bisikan perasaanmu di komentar. Subscribe biar kita tetap saling menemani di setiap malam yang dingin, dan share cerita ini sampai janda elit lainnya di seluruh Indonesia tahu, kita di sini gak sendiri. Siap dengarkan kisah yang gak bisa kamu baca di tempat lain? Kita mulai sekarang. Pelan-pelan saja. Jakarta malam itu seperti wanita yang tak ingin ditinggal tidur, berdandan dengan lampu-lampu yang menyilaukan, menggoda siapa saja yang berani menatap terlalu lama. Kota ini tak pernah benar-benar sepi. Tapi di balik gemerlapnya, ada ruang-ruang sunyi yang tak terdengar oleh klakson dan langkah kaki. Salah satunya berada di lantai 8 sebuah rumah sakit swasta, di mana Dokter Nasha berdiri sendirian di depan layar monitor, memandangi hasil CT scan yang tak kunjung memberi kabar baik. Tubuhnya dibalut jas putih yang mulai kehilangan wangi parfum, digantikan aroma kopi dingin dan keringat lembur. Rambutnya diikat asal. Tapi helai-helai halusnya tetap jatuh membingkai wajah matang yang mempesona. Di usia 40, ia adalah janda yang tak sekadar cantik. Ia adalah definisi wanita yang tahu bagaimana berdiri tegak meski hatinya remuk. 3 tahun lalu, suaminya meninggal dalam kecelakaan. Sejak itu, rumah hanyalah tempat tidur dan jendela. Tak ada suara, sayang, yang menyambut. Tak ada tangan yang memeluk dari belakang saat malam tiba. Ia membiasakan diri hanya mendengar napasnya sendiri, dan suara alat-alat medis. Malam itu, rasa jenuh menjalari kulitnya seperti selimut tipis yang tak cukup menghangatkan. Ia berjalan ke arah lobi, berharap seteguk udara malam bisa sedikit menenangkan. Tapi bukan udara yang menyambutnya, melainkan sosok tinggi berseragam biru tua dengan tongkat hitam di tangan. Satpam baru, tegak, dan wajahnya, wajah itu tajam tapi tak menusuk. Tatapannya bukan tatapan pria biasa. Ada luka di balik keteduhannya. Nasha menelan ludah pelan. Dadanya bergemuruh bukan karena takut. Selamat malam, dokter. Sapa pria itu? Suaranya berat, dalam, seperti alunan cello di ruangan sunyi. Selamat malam. Kau baru di sini. Suaranya nyaris berbisik, tapi jelas. Penuh rasa ingin tahu yang tidak bisa ia sembunyikan. Andri, nama yang tertulis di dada seragamnya, mengangguk pelan. Baru malam ini. Shift malam pertama itu biasanya sepi. Sepi, jawabnya tanpa senyum, tapi tidak dingin. Nasha sedikit mengernyit. Ada sesuatu dari pria ini yang tak biasa. Satpam lain biasanya gugup, berusaha sopan atau ramah saat bicara dengan dokter. Tapi Andri terlalu tenang, terlalu percaya diri, atau mungkin terlalu terbiasa menyembunyikan sesuatu. Matanya turun menatap tongkat hitam yang digenggam Andri. Bukan tongkat biasa. Ada kilau logam gelap, ukiran halus, dan aura yang entah kenapa membuat bulu kuduknya berdiri. Kau bawa tongkat itu terus, ya? Tanyanya. Mencoba mencairkan suasana dengan senyum kecil. Andri menatap tongkatnya sejenak, lalu menjawab pelan. Sudah kebiasaan. Jawaban singkat yang justru membuat ruang di antara mereka terasa lebih padat. Udara malam menyusup lewat pintu geser otomatis, membuat helaian rambut Nasha menari perlahan. Ia merapatkan jas putihnya, menahan dingin dan sesuatu yang lain yang datang dari dalam.
Kalau begitu, selamat bekerja, Andri. Aku ke taman sebentar, katanya akhirnya. Tapi saat ia berjalan melewatinya, langkahnya terasa terlalu lambat. Terlalu sadar bahwa ada sepasang mata yang mengikuti, mengamati, tapi tidak menghakimi. Danri tidak berkata apa-apa. Tapi tatapannya seolah menyentuh lebih dari sekadar kulit. Ia menyentuh sunyi yang lama dikunci rapat dalam diri Nasha. Di taman kecil yang dipenuhi cahaya lampu kekuningan dan daun basah, Nasha duduk pelan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak ingin pulang. Hujan mulai turun pelan, menetes di dedaunan seperti rintik rindu yang tak tersampaikan. Suara gemericiknya mengisi taman dengan musik alami yang lembut dan intim. Nasha menengadah, membiarkan setitik air menyentuh kulit wajahnya yang mulai hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena kenangan dan seseorang yang baru saja ia temui. Andri, pria asing yang seharusnya hanya sekadar satpam. Tapi sejak percakapan singkat itu, pikirannya tak bisa lepas darinya. Tatapan itu, dalam dan hening, seperti cermin yang memantulkan bayangan luka sendiri. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, tubuhnya bersandar di bangku kayu. Jari-jarinya menyentuh leher jas putih yang masih basah oleh udara malam. Ia memejamkan mata. Tapi bayangan Andri tetap menari di balik kelopak matanya. Cara ia berdiri, suara beratnya, sorot mata yang tak menyentuh tubuhnya, tapi langsung masuk ke dalam. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri. Belum sempat melangkah jauh, suara sepatu terdengar dari balik lorong taman. Langkah pelan, penuh kendali. Ia menoleh, dan benar, Andri berjalan mendekat. Masih dengan tongkat hitam itu, masih dengan wajah yang entah kenapa, membuat dada Nasha terasa sesak dengan cara yang nikmat. Dokter belum pulang, tanyanya. Belum. Hujan terlalu enak untuk diabaikan, balas Nasha. Senyumnya samar namun matanya bicara lain. Taman ini memang aneh. Tenang, tapi seperti menyimpan sesuatu. Seperti kita, bisik Nasha. Nyaris tak terdengar. Andri duduk di ujung bangku yang sama. Ada jarak di antara mereka. Jarak yang cukup untuk menjaga, tapi juga cukup dekat untuk membiarkan panas tubuh menyatu dengan udara malam. Hening. Lalu suara Andri lagi. Kali ini lebih pelan. Saya sering duduk di tempat seperti ini, dulu. Dulu. Sebelum semuanya berubah. Sebelum saya jadi satpam. Katanya dengan jeda yang dalam. Nasha tidak bertanya. Tapi matanya bicara. Dan entah kenapa, malam itu, Andri bicara sedikit lebih banyak. Dulu saya juga memakai jas putih, dokter. Seperti kamu. Tapi sekarang, tongkat ini lebih cocok untukku. Nasha memandang tongkat hitam itu. Di bawah cahaya taman, benda itu terlihat seperti simbol. Bukan alat pertahanan, tapi pengingat bahwa pria di sampingnya bukan sembarang penjaga. Tongkat itu berat. Andri tersenyum tipis. Bukan di tangan, tapi di hati. Dan malam itu, dua hati yang sama-sama memikul beban akhirnya duduk berdampingan. Tanpa menyentuh, tapi saling membuka. Untuk pertama kalinya, Nasha merasa bukan hanya tubuhnya yang menggigil karena udara malam. Tapi hatinya juga, karena seseorang akhirnya bisa merayap masuk tanpa perlu menyentuh kulit. Danri menatap langit. Hujan masih turun. Tapi untuk mereka berdua, waktu seperti membeku. Esok paginya, langit Jakarta masih menyisakan mendung. Tapi di dada Nasha, ada sisa hangat yang sulit dijelaskan. Ia melangkah pelan menuju ruang staf. Masih bisa mencium samar aroma tanah basah yang terbawa dari luar. Tapi bukan hanya hujan yang tersisa dalam dirinya. Tatapan mata Andri, cara duduknya yang diam tapi menyala, dan kalimat yang meluncur dari bibirnya dengan berat dan penuh makna, semuanya tinggal di kepalanya seperti nyanyian lambat. Tangannya meraih cangkir teh jahe hangat, tapi sebelum tegukan pertama, ia memejamkan mata. Danri, pria itu belum benar-benar pergi dari pikirannya. Seolah semalam, lelaki itu telah menyusup ke sela-sela jiwanya dan menyentuh bagian yang bahkan ia sendiri tak pernah berani lihat. Nasha tak tahu pasti apakah itu hasrat, atau hanya rasa penasaran.
Tapi tubuhnya merespons. Ada desakan halus di dada, rasa ingin tahu yang menusuk, dan getaran yang berjalan pelan dari tengkuk hingga ke tulang punggungnya. Pagi-pagi sudah melamun, dokter? Tanya Maya, koleganya, dengan senyum menggoda. Nasha hanya tersenyum samar, menyesap teh tanpa menjawab. Bagaimana ia harus menjelaskan bahwa malam tadi, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hidup? Matahari mulai menyelinap dari balik awan. Rumah sakit bergeliat dalam ritme sibuknya. Tapi Nasha berjalan dengan tempo berbeda. Langkahnya pelan, namun pasti. Sepatu putihnya menggesek lantai marmer menuju lobi. Matanya bergerak cepat mencari sesuatu. Atau seseorang. Dan di sana, di balik pilar kaca, ia melihatnya. Andri berdiri tenang, seperti biasa. Tongkat hitam tergenggam di sisi kanan. Rambutnya sedikit basah oleh sisa gerimis. Tapi wajahnya tetap sama, teduh, tenang, dan mematikan dalam diam. Nasha mendekat. Tak ada kata sapaan. Hanya jarak yang terpangkas perlahan. Kau selalu datang sebelum semua orang, ya? Dia membuat pagi lebih mudah dijalani, jawab Andri, masih menatap lurus ke arah jalanan. Aku suka diam. Tapi lebih suka diam yang dibagi. Gumam Nasha. Andri menoleh. Untuk pertama kalinya, sorot mata itu seperti menelusuri wajahnya lebih dalam. Ada jeda yang terlalu panjang. Ada detik yang menegang tanpa alasan. Lalu ia berkata pelan. Bahaya kalau terlalu nyaman di dalam diam, dokter. Kadang diam bisa menenggelamkan. Nasha tak menjawab. Tapi langkahnya membawa mereka ke arah taman lagi. Tanpa rencana. Di bawah pohon rindang, mereka berdiri. Kali ini jarak lebih dekat. Udara basah, bau rumput lembab, dan napas mereka nyaris menyatu. Kenapa kau bicara soal jas putih malam itu? Tanya Nasha akhirnya. Andri menatap tanah, lalu tongkat, lalu langit. Karena jas putih itu pernah jadi pelindung sekaligus penjara. Aku ingin tahu lebih, bisik Nasha. Kau yakin? Aku tidak pernah setertarik ini pada seseorang, sejak suamiku meninggal. Hening. Tapi bukan hening yang dingin. Hening yang lembut seperti selimut di atas luka. Andri tak bicara. Tapi tangannya terangkat, menyentuh udara dekat wajah Nasha. Tidak menyentuh langsung, tapi cukup dekat untuk membuat kulitnya merinding. Napas mereka saling terasa. Dan waktu lagi-lagi berhenti. Lalu ia berkata lirih. Aku ingin menjauh, Nasha. Tapi setiap kali aku melihatmu, rasanya aku ingin tinggal. Dan kalimat itu, lebih dari sekadar rayuan. Itu adalah pengakuan. Hujan mulai turun lagi. Rintik kecil. Lembut. Seperti malam itu. Dan kali ini, Nasha tidak berlari untuk berteduh. Ia berdiri di sana, di samping Andri, membiarkan hujan menyentuh kulitnya. Sama seperti rasa yang mulai menyentuh jiwanya. Perlahan, tapi tak bisa dihentikan. Malam itu menorehkan sesuatu yang sulit dijelaskan di balik dada Nasha. Hujan yang turun bukan lagi sekadar air dari langit, melainkan sentuhan yang tak sempat dilakukan. Danri, dengan seluruh sunyinya, berdiri hanya sejengkal darinya. Tak ada kulit yang bersentuhan. Namun dunia di antara mereka sudah cukup panas untuk membuat udara malam terasa lebih lembab dari biasanya. Sejak malam itu, lorong-lorong rumah sakit tak lagi dingin. Setiap Nasha melangkah melewati lobi, matanya seperti terprogram untuk mencari sosok berseragam biru tua dengan tongkat hitam di tangan kanan. Dan setiap kali sosok itu tak ada kekosongan kecil yang terasa membesar di dada. Di ruang istirahat, ketika jarum jam menyentuh angka 1 dini hari dan lampu-lampu redup menjadi satu-satunya cahaya, Nasha kerap memandangi pantulan dirinya di cermin. Bibirnya tampak lebih merah dari biasanya, bukan karena lipstik, tapi karena rasa yang terus tumbuh diam-diam di bawah kulitnya. Ia menarik napas, menghembuskannya perlahan. Hatinya mulai mengkhianati kenyamanan yang selama ini ia rawat. Suatu malam, setelah menyelesaikan operasi darurat, Nasha turun ke taman belakang. Kemejanya masih menyimpan sisa aroma antiseptik dan adrenalin. Dan di sana,
Seperti sudah tahu ia akan datang, Andri duduk di bangku yang sama. Kau selalu tahu kapan aku butuh tenang, ucap Nasha pelan. Andri tidak menoleh. Hanya menjawab, mungkin karena aku tahu rasanya butuh seseorang, tapi tak ingin bicara. Nasha duduk di sampingnya. Kali ini lebih dekat. Sangat dekat, hingga lutut mereka hampir bersentuhan. Hujan gerimis membasahi rambutnya. Tapi ia tak peduli. Ia bahkan tak sadar bahwa ujung jari-jarinya menggigil. Kau belum pernah benar-benar bercerita, Andri, katanya lirih. Tentang jas putihmu. Tentang kenapa kamu tinggalkan semuanya. Andri mengusap tongkat hitam di tangannya. Benda itu seolah punya napas sendiri. Karena jas itu pernah membuatku percaya aku bisa menyelamatkan segalanya, sampai aku gagal. Kamu menyalahkan dirimu sendiri terlalu lama. Lebih baik aku menyalahkan diriku, daripada menunggu orang lain menjatuhkan vonis. Nasha menoleh. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah pria itu. Ada embun di bulu matanya. Bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang terasa sesak. Kau tidak perlu menanggungnya sendirian. Kalau kau jatuh, aku ingin jadi alasmu, bukan saksi diam. Andri menatapnya. Kali ini benar-benar menatap. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap, ruang di antara keduanya mencair. Nasha. Iya. Kalau aku menyentuhmu malam ini, bukan karena nafsu, tapi karena aku ingin tahu bahwa aku masih bisa merasakan sesuatu yang hidup. Nasha tidak menjawab, tapi ia membiarkan kepalanya bersandar di bahu Andri, membiarkan panas tubuh pria itu meresap ke kulitnya yang lembab oleh hujan. Tak ada ciuman malam itu. Tak ada erangan. Tapi pelukan diam di bawah langit gerimis itu lebih menyentuh dari apapun yang pernah ia rasakan. Malam itu, dua orang dewasa yang sama-sama terluka tak lagi bermain peran. Mereka menjadi diri sendiri. Lelah, sepi, dan saling butuh. Dan dalam hening panjang itu, satu kalimat tak terucap mulai menggantung di dada Nasha. Kalau ini salah, kenapa rasanya justru seperti pulang? Pertanyaan itu tak pernah terucap. Tapi malam itu mengunci jawabannya dalam pelukan yang sunyi. Hujan menyaksikan dua jiwa yang selama ini berlindung di balik ketegaran. Akhirnya menyerah pada satu hal yang lebih jujur, kebutuhan akan kehangatan yang nyata. Keesokan harinya, suasana rumah sakit berubah. Tidak pada gedungnya, tapi pada tatapan-tatapan kecil yang mulai curiga, lirikan suster, gumaman staf, dan satu foto. Foto itu beredar entah dari mana. Menampilkan Nasha dan Andri duduk berdekatan di taman rumah sakit, dengan bahu yang hampir bersentuhan dan ekspresi terlalu dalam untuk disebut rekan kerja. Foto itu menyebar seperti bisik-bisik gosip yang menampar perlahan tapi terus-menerus. Dan saat Nasha membuka emailnya pagi itu, satu pesan tanpa nama masuk. Berhenti bermain api. Atau kau akan terbakar bersama masa lalunya. Jantungnya mencelos. Tapi ia tahu, ini bukan tentang dirinya. Ini tentang Andri. Malam harinya, Nasha tak tahan. Ia menunggu hingga lobi sepi. Lalu menghampiri Andri yang berdiri dengan wajah gelap. Kita sedang diawasi, bisiknya. Andri tidak terkejut. Ia menatap lurus ke depan. Aku sudah terbiasa dilihat seperti ancaman, katanya lirih. Tapi aku tidak. Aku bukan kamu, Andri. Aku bukan bayangan. Aku masih berdiri di bawah cahaya. Kau bisa pergi sekarang sebelum semuanya menelanmu. Tapi aku memilih tetap di sini. Andri menarik napas panjang, lalu mengeluarkan amplop dari sakunya. Kalau kau benar ingin tahu, ini semua yang pernah aku simpan. Di dalamnya, salinan laporan medis yang diubah, foto CT scan yang tak pernah dipublikasikan, dan surat permintaan maaf yang tak pernah sempat dikirim pada keluarga pasien bernama Farel. Nasha membaca dengan tangan gemetar. Kau disalahkan karena menyelamatkan. Dan mereka semua butuh kambing hitam. Hening. Tak ada suara selain detik jam yang berdetak terlalu cepat. Kita harus buka semuanya, ujar Nasha mantap. Dan kehilangan segalanya. Lebih baik kehilangan posisi, daripada kehilangan kebenaran. Malam itu, mereka sepakat untuk berhenti sembunyi.
untuk menyeret rahasia ke dalam cahaya. Beberapa hari kemudian, Nasha berdiri di forum dokter, membuka suara yang selama ini dikunci. Ia mengungkap data, menunjukkan bukti. Danri duduk di kursi belakang, menunduk, tapi tangan Nasha mencarinya dari kejauhan. Memastikan. Dan ketika gelombang pertama skandal pecah, media mengambil alih. Tapi untuk pertama kalinya, suara publik tak menyalahkan. Mereka ingin tahu. Mereka mendengar. Dan perlahan, simpati datang dari arah yang tak terduga. Namun badai belum selesai. Satu pagi, sebuah laporan resmi masuk. Andri akan dipanggil ke lembaga etik kedokteran. Tapi bukan sebagai terdakwa. Sebagai saksi utama. Hari itu, Andri berdiri tanpa tongkatnya. Tubuhnya tegap. Suaranya tenang. Ia bicara bukan sebagai korban, tapi sebagai saksi atas sistem yang pernah memilih diam saat nyawa dipertaruhkan. Dan ketika ia keluar dari ruang sidang, Nasha menunggunya di luar. "Kau tak lagi membawa tongkat itu," ucapnya lembut. Andri menatapnya dengan mata yang dulu selalu basah tapi kini tenang. "Karena aku tak lagi butuh penopang selain kau." Nasha menggenggam tangannya. Dunia mereka belum tentu aman. Tapi mereka memilih berdiri bersama. Dan saat hujan kembali turun sore itu, mereka tidak lagi bersembunyi di bawah atap. Mereka berjalan berdampingan, basah oleh hujan, tapi utuh dalam pilihan. Hai, terima kasih sudah ikut hanyut dalam kisah Dr. Nasha dan Andri, dua jiwa dewasa yang tak sempurna, tapi saling menyembuhkan di tengah dunia yang tak selalu adil. Dari cerita ini, kita belajar bahwa cinta bukan selalu tentang awal yang indah, tapi tentang keberanian untuk tetap tinggal saat semua terasa goyah. Bahwa luka tak harus disembunyikan, karena justru di sanalah tempat cinta bisa masuk, pelan-pelan, tapi dalam. Untuk kamu yang malam ini sedang sendiri, atau merasa dunia tidak mendengarkan, semoga Allah beri kamu seseorang yang bukan hanya mau memeluk, tapi juga mengerti. Yang melihat luka di balik senyum, dan tetap memilih duduk di sampingmu, meski dunia menyuruhnya pergi. Dan kalau kisah ini menyentuhmu, membuatmu berpikir, atau bahkan membuat jantungmu berdetak lebih kencang, komen ya. Dari kota mana kamu nonton ini? Subscribe channel Janda Elite, karena masih banyak cerita panas hati yang akan datang. Like kalau kamu merasa pernah jadi Nasha, atau pernah mencintai seseorang seperti Andri. Dan share cerita ini ke sahabat atau mantan yang perlu tahu. Kadang yang kamu anggap penjaga pintu adalah seseorang yang pernah menyelamatkan dunia. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Di Peluka.